Halo Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mampir kembali di channel Sehat dari Lansia. Kami senang sekali bisa berbagi tips dan rahasia kesehatan alami untuk menjaga kualitas hidup di usia emas. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami seperti Ibu Lesti dari Tasikmalaya? Setiap malam tidurnya tak pernah absen, selalu terganggu karena harus terbangun untuk buang air kecil. Padahal beliau merasa sudah menghindari minum banyak di malam hari. Rasanya sangat melelahkan dan mengganggu sekali ya. Setelah beliau berkonsultasi, kami sarankan untuk mengonsumsi beberapa sayuran yang akan kita bahas kali ini. Mengejutkannya, setelah beliau rutin mengikuti saran tersebut, porsi terbangun tengah malam untuk ke toilet sudah berkurang drastis. Nah, Bapak dan Ibu, rahasia ini akan kita bongkar di sini. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Bapak dan Ibu, masalah sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil atau yang dikenal dengan nokturia memang sangat umum terjadi pada lansia. Banyak dari Bapak dan Ibu mungkin mengalaminya dan bertanya-tanya, apakah ini bagian normal dari penuaan? Meskipun frekuensi buang air kecil memang bisa meningkat seiring usia, sering terbangun di malam hari hingga mengganggu tidur nyenyak. Sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya normal dan bisa jadi indikator masalah yang perlu diperhatikan. Nokturia pada lansia disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor fisiologis. Pertama, seiring bertambahnya usia, otot dasar panggul dan kandung kemih cenderung melemah. Hal ini mengurangi kapasitas kandung kemih untuk menampung urin dalam jumlah besar dan untuk waktu yang lebih lama. Akibatnya, Anda akan merasa ingin buang air kecil lebih sering, bahkan di malam hari. Kedua, terjadi perubahan hormon vasopresin. Hormon ini bertanggung jawab untuk mengatur produksi urin oleh ginjal. Pada lansia, produksi hormon vasopresin bisa berkurang di malam hari, sehingga ginjal cenderung memproduksi lebih banyak urin saat Anda tidur. Ditambah lagi, ada faktor seperti pola makan malam dan kebiasaan minum, terutama konsumsi cairan berlebihan atau makanan diuretik yang dapat membebani kandung kemih dan membuat Anda terbangun. Semua faktor ini berkontribusi pada gangguan tidur yang signifikan. Gangguan tidur yang berulang akibat nokturia bukan hanya sekadar ketidaknyamanan. Efeknya bisa sangat luas dan merugikan kesehatan Anda jika dibiarkan terus-menerus. Kurangnya tidur yang berkualitas dapat menyebabkan kelelahan kronis di siang hari. Bapak dan Ibu mungkin merasa lesu, tidak bersemangat, dan mudah mengantuk. Lebih dari itu, tidur yang terpotong-potong juga berdampak pada penurunan daya ingat dan konsentrasi, membuat Anda mudah lupa atau sulit fokus. Suasana hati pun sering terpengaruh, menjadi lebih mudah marah, cemas, atau depresi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sering terbangun di malam hari dan harus berjalan ke kamar mandi dalam kondisi gelap atau setengah sadar meningkatkan risiko jatuh yang lebih tinggi. Jatuh pada lansia bisa berakibat fatal, mulai dari memar ringan hingga patah tulang serius yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Oleh karena itu, mengatasi nokturia bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keamanan dan kualitas hidup Anda di usia senja. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita memahami mengapa nokturia sering terjadi dan dampaknya yang tidak main-main, kini saatnya kita masuk ke solusi konkretnya. Siapa sangka, ada 5 sayuran sederhana yang diam-diam bisa menjadi pahlawan tidur Anda, membantu mengurangi frekuensi terbangun ke toilet, dan mengembalikan tidur nyenyak Anda. Mari kita bahas sayuran ajaib ini satu persatu. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya sangat senang bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian.
Jangan lupa juga untuk memberikan tanda like pada video ini jika menurut Anda informasi yang saya bagikan bermanfaat. Dan yang paling penting, bagi Bapak dan Ibu yang belum berlangganan, subscribe ke channel Sehat dari Lansia. Segera klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami seputar kesehatan. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, labu air, zucchini. Labu air, atau sering disebut juga zucchini atau winter squash, dalam beberapa varietas adalah sayuran yang sangat baik untuk dikonsumsi lansia, terutama di malam hari. Sayuran ini dikenal memiliki kandungan air yang tinggi, namun yang terpenting adalah kemampuannya untuk membantu menstabilkan gula darah dan tekanan cairan tubuh, yang secara langsung berkontribusi pada tidur nyenyak tanpa gangguan ke toilet. Labu air memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis setelah dikonsumsi. Bagi lansia, menjaga kadar gula darah tetap stabil sangat penting, tidak hanya untuk mencegah atau mengelola diabetes, tetapi juga untuk mencegah peradangan dan fluktuasi energi yang bisa mengganggu tidur. Gula darah yang naik turun di malam hari dapat memicu tubuh untuk bangun. Selain itu, labu air kaya akan serat. Serat membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, termasuk gula. Ini memastikan pelepasan energi yang bertahap dan membantu menjaga perut tetap nyaman di malam hari. Pencernaan yang lancar tanpa beban berlebih adalah kunci untuk tidur yang tidak terganggu oleh masalah perut. Kandungan air dan elektrolit alami dalam labu air juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh secara optimal. Meskipun mengandung air, labu air tidak bersifat diuretik kuat. Sebaliknya, ia membantu tubuh memproses cairan dengan lebih efisien di siang hari, sehingga tidak ada kelebihan cairan yang tertahan hingga malam. Labu air juga mengandung berbagai vitamin dan mineral, seperti vitamin C, vitamin K, dan beberapa vitamin B, serta mineral seperti kalium dan magnesium. Kalium dan magnesium sangat penting untuk relaksasi otot dan saraf, membantu tubuh merasa lebih tenang dan siap untuk tidur. Cara mengonsumsi labu air sangat mudah. Anda bisa mengolahnya menjadi sup, tumisan, atau dikukus sebagai lauk makan malam. Pastikan untuk tidak menambahkan terlalu banyak garam atau bumbu yang bisa memicu rasa haus atau efek diuretik. Konsumsi labu air ini sebagai bagian dari makan malam Anda sekitar 2-3 jam sebelum tidur untuk mendapatkan manfaat maksimal. Kedua, ketimun lokal. Ketimun lokal yang sering kita temukan di pasar tradisional adalah sayuran yang sangat menyegarkan dan rendah kalori. Meskipun tampak sederhana, ketimun memiliki peran penting sebagai diuretik alami yang lembut, membantu tubuh membuang kelebihan cairan di siang hari, sehingga mengurangi beban kandung kemih di malam hari. Ketimun mengandung lebih dari 95% air, menjadikannya sangat efektif dalam menghidrasi tubuh. Namun berbeda dengan buah-buahan tinggi air seperti semangka yang sering dihindari di malam hari, ketimun memiliki efek diuretik yang lebih lembut dan lambat. Ini berarti ia membantu ginjal membuang kelebihan cairan secara bertahap sepanjang hari, bukan membanjiri kandung kemih secara tiba-tiba menjelang tidur. Dengan mengonsumsi ketimun di sore hari, Anda memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memproses cairan berlebih dan mengeluarkan urin sebelum Anda berbaring untuk tidur. Ini membantu mengurangi volume urin yang harus ditampung kandung kemih di malam hari, sehingga frekuensi terbangun untuk buang air kecil dapat berkurang. Selain itu, ketimun juga mengandung beberapa mineral penting seperti kalium, yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Keseimbangan elektrolit yang baik penting untuk fungsi kandung kemih dan saraf. Ketimun juga memiliki sifat antiinflamasi ringan yang dapat membantu menenangkan saluran kemih. Penting untuk diingat bahwa ketimun sebaiknya dikonsumsi di sore hari dan dihindari setelah pukul 19.00.
Mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur, meskipun efek diuretiknya lembut, tetap bisa memicu buang air kecil. Anda bisa mengonsumsi ketimun sebagai camilan segar, menambahkannya ke salad, atau membuat jus ketimun. Pastikan untuk mencuci bersih ketimun sebelum dikonsumsi. Dengan memasukkan ketimun dalam diet sore Anda memberikan dukungan alami untuk ginjal dalam mempersiapkan tidur malam yang lebih nyenyak dan bebas gangguan. Ketiga, bayam merah. Bayam merah adalah varian bayam yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga merupakan sumber nutrisi luar biasa yang sangat bermanfaat bagi lansia, terutama untuk mendukung tidur nyenyak dan mengurangi nokturia. Bayam merah kaya akan magnesium, kalium, vitamin C, dan vitamin E yang semuanya bekerja secara sinergis untuk menjaga kesehatan ginjal, menyeimbangkan elektrolit, dan mengurangi peradangan. Magnesium adalah mineral kunci yang sangat penting untuk relaksasi otot dan saraf. Kekurangan magnesium sering dikaitkan dengan insomnia, kram kaki, dan sindrom kaki gelisah yang dapat mengganggu tidur. Bayam merah menyediakan magnesium yang cukup untuk membantu otot-otot di seluruh tubuh, termasuk otot kandung kemih, menjadi rileks dan berfungsi dengan baik, mengurangi kontraksi yang tidak perlu di malam hari. Kalium dalam bayam merah membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan dalam tubuh. Keseimbangan ini krusial untuk fungsi ginjal yang optimal dalam mengatur produksi urin. Kalium juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, yang secara tidak langsung mendukung kesehatan ginjal. Vitamin C dan E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel ginjal, dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Antioksidan ini juga membantu mengurangi peradangan sistemik. Peradangan kronis dapat memengaruhi fungsi ginjal dan kandung kemih, menyebabkan iritasi yang memicu sering buang air kecil. Selain itu, bayam merah juga memiliki indeks glikemik rendah dan kaya serat yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Lonjakan gula darah dapat memicu peradangan dan memengaruhi fungsi ginjal, jadi menjaga stabilitas gula darah sangat penting. Bayam merah juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin yang sangat bermanfaat bagi lansia dengan risiko diabetes. Cara mengonsumsi bayam merah bisa dengan ditumis, direbus, atau dijadikan sup. Pastikan untuk tidak memasaknya terlalu lama agar nutrisinya tetap terjaga. Konsumsi bayam merah sebagai bagian dari makan malam Anda beberapa jam sebelum tidur untuk mendukung tidur yang lebih nyenyak dan bebas dari gangguan toilet. Keempat, seledri. Seledri adalah sayuran yang sering digunakan sebagai penambah rasa dalam masakan, namun juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, terutama bagi lansia yang ingin tidur nyenyak tanpa terganggu buang air kecil di malam hari. Seledri dikenal karena kandungan airnya yang tinggi dan sifat diuretik alaminya yang lembut, yang berbeda dari diuretik kuat seperti kafein atau alkohol. Seledri mengandung senyawa yang disebut phthalides, yang telah terbukti memiliki efek relaksan pada otot polos, termasuk di pembuluh darah. Dengan merilekskan pembuluh darah, seledri dapat membantu menurunkan tekanan darah, yang seringkali menjadi masalah pada lansia dan dapat mengganggu tidur. Tekanan darah yang stabil membantu tubuh merasa lebih tenang. Selain itu, seledri kaya akan kalium dan magnesium, dua mineral penting yang berperan besar dalam relaksasi otot dan saraf. Kalium membantu menjaga keseimbangan elektrolit, mencegah kram, dan magnesium membantu menenangkan sistem saraf. Ketika tubuh mendapatkan mineral ini dalam jumlah cukup, ia akan lebih mudah untuk mengendur dan masuk ke mode istirahat. Seledri juga memiliki sifat diuretik alami yang lembut. Ini berarti ia membantu tubuh membuang kelebihan cairan secara bertahap sepanjang hari, bukan membanjiri kandung kemih secara tiba-tiba menjelang tidur. Dengan mengonsumsi seledri di siang atau sore hari, Anda membantu ginjal bekerja lebih efisien dalam mengeluarkan urin sebelum Anda tidur, sehingga mengurangi frekuensi terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Kandungan seratnya juga membantu melancarkan pencernaan, memastikan perut Anda nyaman saat tidur.
Seledri juga rendah kalori dan menghidrasi tubuh dengan baik. Cara mengonsumsi seledri: Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, jus sayuran, diminum siang hari, salad, atau sebagai camilan renyah. Hindari mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur jika Anda sensitif terhadap efek diuretiknya. Kelima, daun bawang. Daun bawang adalah bumbu dapur yang sering digunakan untuk menambah aroma dan cita rasa pada masakan. Namun, di balik perannya sebagai bumbu, daun bawang ternyata memiliki khasiat yang mendukung tidur nyenyak bagi lansia dan membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Daun bawang mengandung senyawa sulfur dan flavonoid yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Senyawa ini membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis, termasuk di saluran kemih, dapat menyebabkan iritasi dan memicu keinginan buang air kecil lebih sering. Dengan mengurangi peradangan, daun bawang dapat membantu menenangkan kandung kemih dan saluran kemih, sehingga berfungsi lebih optimal di malam hari. Selain itu, daun bawang juga memiliki efek diuretik ringan. Sama seperti ketimun dan seledri, efek diuretik ini membantu tubuh membuang kelebihan cairan secara bertahap di siang hari. Ini berarti lebih sedikit cairan yang tersisa di dalam tubuh saat Anda tidur, mengurangi beban pada ginjal dan kandung kemih di malam hari. Daun bawang juga mengandung vitamin K, vitamin C, dan beberapa mineral. Vitamin K penting untuk kesehatan tulang, yang secara tidak langsung mendukung mobilitas dan kenyamanan saat tidur. Vitamin C adalah antioksidan yang membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Penyajian daun bawang sangat mudah. Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, tumisan, omelet, atau salad Anda. Penting untuk mengonsumsinya sebagai bagian dari hidangan makan malam Anda, atau sebagai camilan di sore hari. Hindari mengonsumsi terlalu banyak bumbu yang mengandung daun bawang jika hidangan tersebut juga tinggi garam atau cairan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengetahui 5 sayuran ajaib yang bisa membantu tidur nyenyak dan mengurangi nokturia, kini saatnya kita pahami bagaimana mengintegrasikan sayuran ini ke dalam pola makan Anda secara optimal. Memilih sayuran yang tepat adalah langkah awal, namun ada beberapa solusi dan saran penting, termasuk takaran yang aman, serta kebiasaan yang bisa dilakukan untuk memastikan Anda meraih kualitas tidur terbaik di usia senja. Menerapkan pola makan yang mendukung tidur nyenyak dan mengurangi nokturia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya pada jenis sayuran yang dikonsumsi, tetapi juga pada waktu dan cara mengonsumsinya, serta kebiasaan hidup lainnya. Selain dari asupan makanan, ada aktivitas sederhana yang dapat mendukung tidur nyenyak Anda. Pertama, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, sejuk, dan bebas dari gangguan. Jauhkan gadget, ponsel, tablet, TV, setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya birunya mengganggu produksi melatonin. Kedua, terapkan rutinitas tidur yang konsisten dengan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan, untuk mengatur jam biologis tubuh Anda. Ketiga, lakukan aktivitas fisik ringan di siang hari, seperti jalan kaki pagi, sambil terkena sinar matahari, menyapu halaman, berkebun, atau senam ringan. Gerakan ini membantu tubuh lelah secara alami dan mengatur ritme tidur bangun. Keempat, praktikan teknik relaksasi sederhana sebelum tidur, seperti pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, mendengarkan suara alam musik lembut, atau membaca buku ringan. Terakhir, kelola pikiran Anda. Hindari memendam beban pikiran. Jika ada kekhawatiran, bicarakan dengan orang terpercaya di siang hari, atau tulis dalam jurnal syukur sebelum tidur. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan lansia, bahkan jika sudah mencoba makan sehat, yang dapat merusak kualitas tidur. Minum air terlalu dekat dengan waktu tidur dalam jumlah besar akan membanjiri kandung kemih dan menyebabkan terbangun. Makan sambil menonton TV atau menggunakan ponsel membuat Anda makan tanpa sadar.
overeating, dan paparan cahaya biru mengganggu produksi hormon tidur. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit saat makan malam juga bisa mengganggu. Terlalu banyak membuat perut berat dan sulit mencerna, sementara terlalu sedikit bisa membuat lapar di tengah malam. Tidak melakukan aktivitas ringan setelah makan malam, misalnya langsung berbaring, dapat memperlambat pencernaan. Selain itu, mengabaikan nyeri kronis atau kondisi medis, seperti refluks asam atau sering buang air kecil yang tidak diobati, akan terus mengganggu tidur. Terakhir, tidur siang terlalu lama atau terlalu larut serta terlalu banyak terpapar cahaya terang di malam hari dapat menekan produksi melatonin dan mengacaukan ritme tidur Anda. Bapak dan Ibu sekalian, tidur nyenyak adalah fondasi penting untuk kualitas hidup yang baik di usia senja. Kisah Ibu Lesti dari Tasikmalaya membuktikan bahwa masalah sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, nokturia, dapat diatasi tanpa obat, melainkan dengan kekuatan dari 5 sayuran ajaib: labu air, ketimun lokal, bayam merah, seledri, dan daun bawang. Sayuran-sayuran ini diam-diam bekerja menenangkan sistem saraf, merilekskan otot, menstabilkan gula darah, dan mendukung fungsi ginjal agar tidak membebani kandung kemih di malam hari. Masing-masing sayuran ini kaya akan magnesium, kalium, dan antioksidan yang krusial untuk relaksasi tubuh dan mengurangi peradangan. Dengan mengonsumsi sayuran ini sebagai bagian dari makan malam Anda, serta menerapkan takaran yang tepat, Anda memberikan dukungan alami bagi tubuh untuk mencapai tidur yang dalam dan tidak terganggu. Mari kita mulai hari ini juga untuk menghindari kebiasaan buruk seperti makan berat atau minum diuretik di malam hari, mengabaikan rutinitas tidur, atau terlalu banyak terpaku pada gadget sebelum tidur. Gantilah dengan memilih sayuran malam yang tepat, mengatur waktu makan dengan bijak, dan menciptakan rutinitas malam yang mendukung tidur nyenyak. Saya sangat berharap informasi yang saya bagikan kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia lainnya, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Dengan berbagi informasi, kita bisa saling menjaga dan mengingatkan untuk selalu hidup sehat, tidur nyenyak, dan bebas dari gangguan toilet di malam hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan berbagai informasi kesehatan menarik lainnya dari channel Sehat dari Lansia. Tetap sehat dan semangat selalu.